Bang, Iya bang. masih hidup bang? Alhamdulillah bang. Saya sangka mati bang, sini dikit bang. Saya sangka udah mati bang. Enggak, masih hidup bang. Soalnya kan Anda punya teman namanya Bonar. Iya. Kalau saya nanya kabar, karena kan saya kan selalu pengen nanya kabar. Iya. Si Aji kabarnya gimana? Mau mati bang, gitu katanya. Dia dendam sama aku bang. Tapi bukan cuma itu, Anda kan berani sekali untuk ngomongin hal yang berbahaya. Ya itu, karena itu bang, nggak takut mati. Lu tuh Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Lu tuh ngelakuin itu karena beban branding Aji DPR yang kesannya dari dulu udah politik banget, atau emang gara-gara itu jadi tertarik politik, atau apa sih? Kok lu jadi, karena lu main sering kan? Iya. Iya. Apa dasarnya? Kerjaan. Oh, karena kerjaan Iya. aja. Karena iya. brandingnya kebentuk di situ, mungkin dulu nggak bisa ngegeser, akunya berusaha ngegeser tapi nggak bisa. Tapi Kerjaannya nggak, ke situ tapi terus. nggak menikmati, atau menikmati juga sebenarnya sih. Kalau stand up-nya menikmati, prosesnya aja agak lebih capek gitu. Iya betul. Anda di sini mau ngapain kalau boleh tahu? Anda ingin bertamu ke YouTube saya ini mau ngapain? Mau promo bang. Promo apa Anda? Aku mau bikin special show. Spesial kemarin tuh belum sendiri ya? Eh, Pernah juga kan show Pernah tahun sendiri kemarin kan? ini spesial kedua. Apa judulnya yang ini? Yang ini judulnya Pura-Pura Ngerti, 100% politik. Aduh bagus lagi judulnya pura-pura ngerti. 100% politik. Bagus. Oh gue inget deh spesial pertama lu tuh yang lampunya dari bawah gitu ya, tapi sih Iya, agak iya. kurang jelas gitu lampunya. Lampunya dari panggungnya nyala juga, Iya, di iya. belakangnya nyala juga. Tapi joki angin. bagus tuh, gue inget. Itu ada di Comikari nggak? Ada kalau Iya. itu. Coba lu tonton deh, itu bagus menurut gue. Itu rada underrated gitu ya. Mungkin karena Ajinya belum selevel Abdur atau Awe terkenalnya. Tapi jokinya bagus. Nah sekarang pura-pura ngerti, Pura-pura ngerti. 100% politik. 100% politik. Tanggal berapa? Tanggal 17 Desember 2022. 17 Desember 2022, oke. Di mana? Di venue-nya di Aula Dr. Insinyur Soekarno. Aula Dr. Insinyur Soekarno, di mana tuh? Di dalam kampus UBK. Universitas Bung Karno. Bung Karno. Cikini. Di Cikini. Di Cikini. Wow, Universitas Bung Karno, lu auditoriumnya, aulanya. Aulanya. Oke, menarik sekali pilihannya. Iya. Terus tiket sudah bisa dibeli? Tiket sudah bisa dibeli, harga normalnya 150.000 di loket.com. Oke, silakan disikat di situ. Mari kita ngomongin sedikit soal pemilihan venue. Nggak sengaja yang diamini, disyukuri, atau sengaja? Karena Sengaja. Bung Karno dan tahu dari mana lu soal apa yang membuat lu jadi tahu bisa ke kampus itu, tahu ada aula yang bisa dipakai? Dari penonton aku juga bang, jadi ada penonton aku yang dosen di sana, dia nawarin. Penonton lu dosen? Iya. Beda. Dosen Penontonnya dosen. Ristek tuh penontonnya tuh TikToker. Itu Ristek tuh. Iya. Di TikTok aja udah. Kalau ini dosen. Dosen, oke. dosen ilmu politik di Dosen ilmu politik. Fighting spirit. Gila. Kocak banget itu. Terus Dia nonton aku, terus nonton lu di konten-konten YouTube kayak ya awalnya dari konten-konten, terus aku bikin showcase sempet kemarin 2 bulan yang lalu deh kalau nggak salah. Oh ya? Iya, buat show ini. Apa showcase-nya di mana dan durasinya setengahnya atau Jadi premisnya aja itu sekitar 40 menitan kalau waktu itu diwaktuin. Sekitar 40 menitan. Maksudnya ini tuh kayak dalam rangka untuk membantu penulisan untuk spesial ini? Iya. Oh, terus orang nonton? Nonton. Jual tiket? Enggak, gratis. Oh, gratis. Gratis, tapi daftar gitu. Jadi selesai itu pun Sebenarnya diskusi. kayak open mic Open ya. mic, open mic spesial. Bagus juga. Saya juga suka melakukan itu di atas. Mm-mm. Terus udah gitu? Nonton tuh dia. Dia nonton, dan di situ dia tuh sebenarnya nawarinnya kuliah. Oh, dia nawarin lu kuliah. Iya. Lu belum kuliah kan? Lu enggak kuliah tepatnya. Kemarin sempat kuliah tapi DO. Oh. Kenapa? Ilmu sejarah, ekonomi. Ah, enggak. Kan ada ini, beasiswa. Iya, tapi kan aku waktu itu nggak nyari. Tolol aja. Iya, berarti. tolol aja. Nyala-nyalain ekonomi. Oke. Terus dia nawarin lu untuk kuliah lagi berarti? Iya, untuk kuliah lagi, tapi tahun depan. Karena waktu kami ketemu itu udah masuk masa pendaftaran, udah lewat. Terus sekalian aja aku tembak, di situ ada ininya nggak, ada aulanya nggak gitu, ada auditoriumnya ada gitu, bisa nggak dipakai? Oh bisa kan.
Ya, Dapet. kontaknya dosen. Iya. Iya, tapi tawaran kuliahnya diambil nggak? Diambil kayaknya tahun depan, Bang. Tahun depan. Pengen juga. Karena kalau misalnya lu udah banyak ngomongin politik, spesial lu ngomongin politik, terus dia dosen Ilmu politik. ilmu politik, berarti kan ikut ngebantu ngembangin Iya, lu iya. kedepannya Iya. nanti lumayan. Udah ada duit berarti sekarang. Sekarang alhamdulillah lumayan ada. Iya, iya. UBK tuh swasta berarti ya? Nggak tahu ke swasta apa negeri, kayaknya Kayaknya swasta. Kayaknya ya? swasta. Iya, oke. Kan swasta kan selalu identiknya nggak murah gitu. Mm-mm. Tapi sekarang duitnya sudah banyak. Kan Sudah beasiswa juga. Oke. kita. Nah, lu udah ngeliat tempatnya? Udah ngeliat tempatnya. Kapasitasnya cukup lah ya untuk bikin special lu. Iya. Karena waktu yang pertama kan mungkin kayak di cafe itu ya? Iya, itu kapasitas 80 waktu itu. Kalau yang sekarang? 200. 200. Tadi lu bilang harga tiketnya 150.000. 150.000. Kena lah ya, habis lah ya. Bisa lah nutup lah. Iya, nutup sih. Iya, iya, oke. Nah, judulnya kan pura-pura ngerti. 100% politik. Kita mulai dari 100% politiknya. Apa yang membuat lu pengen bikin pertunjukan yang 100% politik? Karena setahun terakhir ini kan aku kerjaannya di politik mulu, Bang. Iya. Di acara-acara politik, acara-acara partai, terus talk show politik gitu. Terus aku penasaran aja gitu. Aku baca-baca buku materi aku. Pernah nggak ya ada aku ngebahas materi politik yang aku pengen gitu, bukan yang requestan dari yang ngundang. Ternyata belum ada selama ini gitu. Selalu requestan dari yang ngundang. Jadi lu bikin lah. Iya, aku bikin tuh. Aku cari-cari, ternyata cukup nih premisnya untuk bikin satu special show. Apa tuh berarti topik-topik politik yang lu pengen bahas? Seperti apa contohnya? Apa ya? Karena kan Yang maksud gue- aman, iya. Maksud gue kalau lu ngomongin politik ya berarti kan segala macam aspek kebahas. Tapi kalau Iya. misalkan lu bilang ada di ketika kerjaan ini sebenarnya gue nggak terlalu pengen bahas, tapi ada aspek yang pengen dibahas. Nah, gue jadi penasaran kayak apanya tuh yang lu tertarik untuk bahas? Misalnya ada satu isu nih, apa gitu. Sudut pandang yang dibahas yang di acara itu ke kanan nih misalnya. Sedangkan aslinya aku ke kiri gitu. Oh gitu. Iya. Oh menarik. Menarik. Wow. Oke. Gitu Jadi misalnya. orang yang mengenali lu biasa ngomongin politik di konten, misalnya di misalkan yang sama Ozan, atau misalkan di apa sih kanal Total Politik. Bisa jadi akan menemukan perspektif baru dari lu. Bahkan Iya. mungkin kaget ketika nonton lu ngomongin politik. Iya, udah pasti kaget sih, udah pasti. Oh. Karena selama dia ngomongin politik, aslinya dia komunis. Aslinya. Iya, aslinya. Bener kan Anda? Anda lagu favorit Anda di Spotify genjer-genjer saya dengar. Bener enggak? Gak ada, Bang. Lu kalau dihitung-hitung ya, udah berapa lama lu bekerja di lingkungan politik atau ya stand up yang kaitannya sama politik gitu? Udah berapa lama? Kalau yang intens banget emang 2022 ini, yang intens banget. Tapi kayaknya waktu kita bikin promo untuk yang sama segala macam itu kan udah politik tuh udah tahun Iya, tahun lalu. tapi jobnya masih nggak padat gitu, jobnya 2 bulan sekali gitu, 3 bulan sekali. Gitu. Kalau yang Belakangan ini jadi makin padat gara-gara apa? gara-gara total politik sebenarnya, gara-gara total politik dan aku udah mulai ngerti cara nyari jobnya gitu. Dari pengalaman lu ngomongin ngebahas politik yang termasuk dalamnya kan mesti ada pengamatan ya. Menurut lu situasi politik kita tuh seperti apa? Situasi politik untuk apa dulu nih, aspek untuk stand up? Enggak, maksud gue politik Indonesia, lu ngelihat politik Indonesia, menurut lu tuh karena ada orang yang ketika mempelajari politik Indonesia terus wah seru ya gitu. Ada yang ketika ngeliat politik Indonesia, aduh rusak banget gitu. Kayaknya aku dua-duanya deh. Oh, tertarik tapi lu tahu itu rusak. Iya, kayak wah kalau di sosmed tuh kan kayak parah banget gitu. Tapi di belakang layarnya gitu ngeliatin politisi-politisi ngobrol, seru nih, ngefans aku sama mereka ini. Ya, iya benar, gua harus akuin persona yang mereka tampilkan bukan cuma di sosmed, di TV itu seringkali sama sekali berbeda dengan orang aslinya. Gua juga bingung. Kayak mereka masang topeng gitu. Iya, semua politisi aktor yang baik menurut Betul, aku. gue Iya, setuju. aktor Gue yang setuju. baik. Aktor yang baik. Kenapa tuh mereka kayak gitu menurut lu? Gue sampai sekarang masih suka bingung gue. Kenapa menurut lu? Nggak tahu, kalau yang aku tangkep ya kayak ini aja, emang kayak pengen mempermainkan kita aja gitu. Kayak mereka tuh ya udah nih kita acting nih, biarin mereka nyari tahu apa maksud kita gitu. Orang-orang ini. Soalnya kadang-kadang mereka tuh bisa bertarung
sampai teriak-teriakan, sampai urat-urat di leher pada muncul ketika di TV, pas lagi kombrek ketawa-ketawa bareng. Iya, ketawa-tawa bareng ya. Bahkan saling puji gitu. Bener. Iya, bahkan saling puji. Aneh banget ya. Bahkan muji argumen debatnya. Wah, tadi lu ngebahas ini keren banget, lu bisa nyentuh itu gitu-gitu. Iya. Aduh, kenapa bisa gitu ya? Pernah nggak lu nanya sama politisi entah yang muda entah yang tua gitu soal kayak gini gitu, abang-abang ini kenapa sih kok beda banget di layar sama di luar layar gitu, pernah nggak? Ya, karena itu kepentingan kerjaan mereka sih kalau jawabannya selalu. Setuju. Iya, Itu benar sekali. Kenapa disebut kepentingan? Karena individu-individu yang ada di politik sebenarnya adalah petugas-petugas partai. Iya. Partai itu punya agenda dan masing-masing kadang-kadang kayak ditugaskan kayak atlet basket aja. Sekarang lu masuklah di arena ini, ngebahas ini gitu. Sama kadang mereka juga ngeluh gitu. Jadi aku agak nggak, kalau dulu tuh ada rasa benci gitu kadang-kadang dengan politisi yang kayak gitu. Kalau sekarang justru respect gitu karena mereka juga terpaksa kayak ngeluh ke aku gitu. Gua harus ngebelain ini lagi gitu. Gimana ya argumennya, pusing juga gitu mereka. Iya, menarik sekali. Menarik bagaimana mereka bisa seterbuka itu sama orang ya. Iya. Gue juga kaget kadang-kadang ngelihat kan wajarnya kalau mereka itu selama ini pakai topengnya kan nggak dengan mudah dibuka ketika di depan orang lain gitu. Tapi politisi itu gampang banget ngebuka topengnya gitu. Iya. Gampang banget, kayak baru juga kenal sekali dua kali udah ngomong apa adanya aja gitu. Iya. Ada politisi yang jadi makin sering ketemu nggak? Siapa, atau gini, politisi yang paling sering ketemu siapa? Bang Faldo sih. Valdo Maldini. Bang Iya. Faldo. Karena konteks talk show itu. Sebelum itu, lu ngeliat Valdo gimana? Valdo ini kan sebenarnya kan itu kan masih jubir ya, masih ya? Jubir. Kalau sekarang staf sus Sesnek. Staf sus Sesnek ya. Makanya dia sering harus ngebela. Iya. Ya, sebelumnya pasti tahu Valdo dong. Iya. Bahkan dari PAN mungkin udah pernah kedengeran gitu, zaman dia masih di PAN. Sebelumnya lu ngeliat Valdo seperti apa? Setelah sekarang sering ketemu Valdo seperti apa? Sebelum ketemu Bang Faldo, jelas kan Bang Faldo pertama kali aku tahu di 2019. Udah pasti. Iya. Itu kadang-kadang wah ini pemecah belah bangsa nih gitu sih Mas. Iya. Ngoceh-ngoceh mulu kan, debat-debat mulu, pusing aku ngeliatin Bang Faldo sama Bang Rian debat-debat mulu. Tapi setelah kenal ini mah cuma orang kerja gitu. Iya. Cuma orang kerja. Tapi debat-debatnya Valdo sama Rian tuh beda sama debat-debatnya Masinton dan siapa sih itu orang Demokrat, Arief Poyono tuh Demokrat, itu Gerindra. Ya. Iya benar, Gerindra. Beda tuh debat kusirnya sama Aldo. Kalau untuk orang-orang seperti gua atau mungkin juga lu, lebih seru nontonin si Rian sama Valdo karena ada argumennya. Kalau yang satu tuh tipis-tipis lawak sebenarnya tuh. Sebenarnya tuh lawak gitu, tapi katanya politik. Gitu. Lawak tapi itu bener-bener lawak. Orang mereka bisa ketika lagi kombrek tiba-tiba ketawa bisa mereka gitu. Siapa lagi selain Valdo yang lu sering ketemu? Itu Kang Mas Arief Puyono salah satu yang lumayan sering ketemu. Sering ya. Gimana orangnya? Lawak sih emang. Lawak kan? Iya. Kang Mas tuh salah satu orang yang nggak beda gitu di depan layar sama di belakang layar. Emang sekocak itu aslinya gitu. Sekocak itu. Tapi kan di layar kan suka ngegas-ngegas gitu. Iya. Kalau udah ya gitu sih susah. Lu akan datang ke talk show ini, lu akan ketemu sama si itu, kita ngebela isu ini, apapun yang terjadi lu jaga aja. Jangan sampai diserang gitu kan. Iya benar. Atlet mereka tuh sebenarnya. Atlet. Atlet politik aja. Atlet bela partai. Iya. Siapa atlet terbaik sejauh ini yang lu lihat? Atlet terbaik sejauh ini yang aku lihat. Aduh, aku pernah diomelin lagi sama dia nih. Oh ya? Jangan loh. Nggak apa-apa, nggak usah disebut namanya. Iya. Tapi dia tuh apa? Dia tuh apa, dari partai mana deh? Dia nggak dari partai. Oh, dia bukan dari partai? Bukan dari partai. Tapi dia pernah ngomelin lu? Iya. Aneh bener. Dia pejabat publik? Bukan. Dia adalah seorang dosen. Oh dia, tahu gue. Iya itulah. Oh gitu. Kenapa lu bilang? Kenapa itu yang muncul ketika gue tanya siapa ya? Ya karena ya permainan katanya bagus aja gitu menurut aku. Iya sih. Ya emang itu dagangannya. Iya dagangan beliau. Tapi emang argumentasi itu rada-rada gue belum pernah. Kan kadang-kadang ya kalau kita ngikutin banyak talk show politik atau segala macam, kita agak sama narasi-narasinya kita udah rada ketebak lah gitu. Cuman emang yang satu ini tuh agak beda. Baru nih, gue baru kocak juga nih argumennya gitu. Dan cara ngomongnya tuh
apa ya, unapologetic lah gitu. Dia kayak nggak peduli dampak dari omongannya dia gitu. Iya. Berkarakter aja, berkarakter banget. Ya base-nya filsuf sih ya. Iya. Jadi ya kayaknya rata-rata orang filosofi gitu semua deh. Ya itu menarik sih. Dan dia media darling juga, media senang sama dia. Iya. Karena tiap kali dia muncul selalu ada kasus. Rating naik. Betul. Iya banyak tuh politisi-politisi pengangkut rating tuh. Arief Poyono salah satunya. Terus Masinton juga. Bahkan Valdo sama Rian Ernest nggak terlalu ngangkat. Enggak, justru yang senior sih rata-rata. Iya. Pak Fahri Hamzah, Budiman. Betul, Budiman Sujatmiko. Iya. Kalau yang cewek siapa ya? Cewek paling ini Rieke Diah Pitaloka. Iya. Lumayan dia. Tapi masih jarang sih. Rahayu Saraswati Joyoharikusuma juga Enggak terlalu. bukan dia, enggak terlalu. Malah kalau ada dia malah logis gitu argumennya, malah argumen bener. Dia, Rian, Valdo tuh satu warna lah. Satu warna. Kalau Arief Poyono beda lagi. Arief Poyono tuh destroyer kayak kalau ada Bang Ruhut ya. Ruhut tuh Demokrat ya? Iya, Demokrat. Iya, itu kan tipikal destroyer gitu. Yang lu lempar, wah pokoknya rusak aja tuh acara rame. Kalau kata Oza, Arief Puyono tuh Lord Rangganya politik. Lord Rangganya politik. Iya benar, banyak tuh kayak gitu-gitu tuh. Gua kan juga pernah terlibat dekat sama politik. Kalau orang nanya sama gue, respon gue tuh selalu sama. Tapi ini jangan kepengaruh ya, mungkin lu jawabannya beda. Tapi kalau gue tuh kalau ditanya, lu kan udah pernah terjun ke politik, kenapa nggak terjun ke politik lagi? Kalau gue sih jawabannya karena nggak ketolong dan susah banget lah. Susah lah. Gue selalu bilang orang kalau menjadi politisi, kenapa tadi gue bilang atlet? Karena emang untuk jadi politisi itu harus ada otot spesifik. Pinter nggak cukup, punya pendidikan yang sesuai dengan bidang nggak cukup. Emang harus punya otot spesifik di politik, makanya agak susah lah gitu. Nah, lu sendiri, lu kalau ngelihat politik tuh makin lama jadi makin optimis atau makin? Makin pesimis sih. Sebenarnya Siowin ini justru aku pengen mengajak semua orang pesimis bareng-bareng. Tujuan Siow aku tuh itu. Iya. Ayo kita pesimis semua. Dan itu ya, dan maksud gue kadang-kadang kita berpikir kalau semua orang pesimis sama kondisi politik, jadi nggak ada orang optimis yang mau terlibat. Iya, sebenarnya bahaya. Dan kalau misalnya nggak ada orang optimis yang mau terlibat, ya kondisinya jadi nggak berubah-berubah gitu. Makanya kadang-kadang gue mikir, yang kalaupun ada orang optimis dan orang yang datang dengan gagasan dan punya niat untuk gue mau coba pelan-pelan menjadi mengubah politik itu nggak bisa sendirian, itu pasti. Lu tuh masuk tuh kayak satu bilah bata gitu. Lu berharap makin banyak bata yang mirip kayak lu sehingga bisa kebangun deh tuh bangunan yang kita cita-citakan. Nah, jadi siapapun yang masuk gitu, itu gua anggap ini agak gila sih. Emang agak gila kalau mau masuk, tapi kadang-kadang orang-orang gila ini yang pada akhirnya mengubah Indonesia pada akhirnya ya. Cuman ya gila aja karena wah gila sih, caur banget. Iya, kacau. Salah satu momen yang mengubah perspektif gua sama politik itu adalah waktu gua datang pertama kali di debat pilkada. Debat pilkada, tapi masih yang calonnya masih ada 3. Oh iya, belum. Ini pilkada DKI waktu itu ya. Jadi ada waktu itu kan ada Anies Sandi, BTP Jarot, sama AHY, sama siapa sih yang perempuan? Tahu kan maksudnya yang perempuan itu kan? Masih bertiga tuh. Terus itu kan debat ya. Debat tuh tentu datang dengan basis masa masing-masing, tapi harus teratur. Nah, penyelenggara acaranya harusnya bilang tolong dong tenang dulu. Terus gua ngeliat AHY, Anies dan BTP mencoba untuk menenangkan crowdnya sendiri dan gagal. Kata gue, ini lu baru ngatur 100 orang aja nggak bisa. Mau ngelola DKI Jakarta, gue lihat semuanya tenang dulu, nggak ada yang bisa, kata gue. Buset dah, susah banget. Lu ngatur teman-teman lu sendiri aja nggak bisa. Iya. Mau coba ngatur Indonesia katakanlah gitu. Jadi ya ribet lah. Lu pernah nggak ada momen yang membuat lu langsung anjir ternyata gini politik ya? Ada nggak momen kayak gitu? Wah, sering banget sih. Misalnya dari cara mereka ngebikin nyari pendukung lah gitu. Sampai segininya ya gitu mereka nyari pendukung gitu. Agak ada kesel juga tuh awal-awal. Ternyata orang-orang kayak gini nih yang bikin keluarga aku berantem gitu. Kesel banget aku. Gitu. Kenapa nih gitu? Iya benar juga. Soalnya politik itu
kalau kita sederhanakan sekali itu adalah perjuangan tambah-tambahan aja. Udah gitu dong, politik kita tuh demokrasi deh. Sesederhana tambah-tambahan. Yang makin banyak punya masa, yang makin menang, dan yang makin menang yang makin bisa menentukan. Jadi demokrasi yang katanya dari kita, oleh kita, untuk kita itu dipersempit maknanya cuman tambah-tambahan gitu. Oh, gimana caranya gue nambah jumlah ini ya? Gue punya basis masa ini, tambah basis masa ini, tambah basis masa ini. Yang paling banyak basis masanya ketika pemilu nanti tiba menang. Udah gitu doang. Dan karena kita tahu tambah-tambahan, ya udah caranya mah apapun aja asal nambah. Iya. Gitu. Apapun asal nambah. Iya, susah banget sih. Susah banget. Ketika lu terlibat talk show, kan terus jadi kenal orang-orang. Nah, biasanya kalau kenal orang, kita jadi terbuka akses terhadap sesuatu yang menurut gua paling menarik dari politik. Bagi gua adalah gosipnya. Iya, itu. Gosip politik itu paling menarik. Kadang-kadang kita kalau denger, kita nggak usah terlibat deh, dan dia juga nggak perlu cerita sama kita. Denger aja nih orang-orang lagi pada ngobrol tuh, dari samping tuh, wah gila, gue baru denger kayak gini. Iya, itu menarik. Ya, lu sering ngeliat atau mendengar gosip-gosip politik itu? Iya, dan menurut aku alasan kenapa aku masih bertahan di sini itu sih. Itu gosipnya, bener, gue setuju banget. Seru banget ngedengerinnya. Bener. Kita semua tuh ngelihat beritanya, tapi menurut gua ya, dari apa yang publik tahu lewat pemberitaan dengan kenyataannya mungkin 25% doang. Gila tuh sebenarnya. Iya, jauh banget lah aslinya tuh. Asli. Pertama gini ya, kita aja ngasih tahu bahwa orangnya di depan layar sama di belakang layar beda, itu udah satu indikator. Iya. Tapi di belakangnya ada partai yang kesannya musuhan. Tapi sebenarnya satu rombongan dalam urusan berbeda gitu misalnya. Aneh banget dah. Aneh banget, tapi gosip tuh menarik ya. Kalau yang kayak gitu tuh, apalagi tuh, itu lazim banget tuh. Aku aja pernah dibayar untuk ngeritik satu hal, yang mana yang bayar itu dia, gitu. Lucu juga ya. Tapi seolah-olah ini acara musuhnya dia gitu. Iya. Padahal dia yang bikin gitu. Wah gila. Iya. Wah gila. Tujuannya apa ya? Tujuannya apa sebenarnya? Ya biar kelihatan dia ada musuhnya aja, padahal teman dia semua. Gitu. Ah gila. Gila. Tapi lu pernah kasus? Sejauh ini pernah ada kasus? Kayak tadi dimarahin sama dosen itu, marahinnya itu sampai ekstrim. Lumayan 2 jam tuh aku dibentak-bentak. 2 jam dibentak-bentak? Iya. 2 jam dibentak-bentak? 2 jam. Dibentak-bentaknya gara-gara sotoy gitu? Iya, emang menurut dia aku salah gitu aja. Argumen aku salah intinya gitu. Terus lu apa? Minta maaf? Minta maaf aja aku. Di awalnya sok-sokan ngedebatin, kalah deh aku nih kayaknya, minta maaf aja. Waduh, ngeri sih. Tapi harusnya dia juga tahu lah, ya kan, ini kan umur berapa sih? 22 sekarang. Ya bocah lah gitu, maksud gue. Ngapain dia ngomelin lu kan? Jangan ngomel, ngasih tahu aja. Iya, lu tolol. Udah gitu doang kan? Ditololin juga aku, pakai bahasanya dia itu. Iya, dengan cara dia ngomong tolol, itu kayaknya lebih tolol sekali terasanya ya. Iya. Karena dia ngomong sama menteri juga mungkin menteri kerasa tolol kali kalau dia ngomongin sama dia. Wow, selain dia pernah ada? Pernah ada yang kayak DM lu? Banyak. Aku tuh lumayan sering minta maaf sih setahun terakhir ini. Banyak omongan lu yang di sosmed atau banyak omongan di off air yang kemudian jadi masalah? Sosmed sih rata-rata. Sosmed. Kalau off air tuh cenderung lebih aman gitu. Enggak juga tuh, saya punya teman namanya Muhammad Al-Katiri habis acara. Oh, tapi masalahnya gara-gara diupload ke YouTube. Diupload, iya. Kalau nggak diupload kan aman gitu. Bener juga ya. Emang internet tuh anjing sebenarnya. Iya. Harusnya kita balik ke zaman batu kayaknya gitu. Nggak usah pakai internet hidup kita. Justru kalau off air nih Bang, misalnya aku diundang salah satu partai tuh, aku kata-katain yang sadis banget, mereka ketawa gitu. Tapi kalau misalkan Misalnya itu naik ke sosmed, wah. Iya. Pasti diserbu. Jadi sebenarnya masalahnya politik kita tuh bukan pelaku politiknya serta merta gitu. Lebih kepada pendukungnya aja nih yang tolol-tolol nih. Sosok pengen terlibat tapi kagak ngerti dan gak punya kedewasaan. Meskipun pendukungnya ini juga di doktrin sama mereka. Iya, betul. Bentar lagi kan mau masuk Pilpres. Harusnya makin tinggi nih pembicaraan, dan timing spesial lu juga bagus menurut gue. Iya. Kalau lu aku milih tanggalnya nih Bang. Kenapa tanggal 17 Desember? Karena tinggal tanggal 15-nya itu pengumuman partai mana aja yang lolos untuk pemilu tahun depan. Wah, walaupun udah agak ketebak sih. Yang kecil-kecil nggak terlalu ya, tapi ya ada momen lah, ada momentum. Iya, oh gitu ya. Iya, lu bisa berangkat dari situ untuk ngebahas banyak hal sebenarnya. Iya, partai mana aja yang lolos. Nah, tapi kalau misalkan lu cermat gitu ya dengan spesial lu ini, banyak yang nonton, dan habis itu misalnya di
amplifikasi ke sosmed, mungkin peluang-peluang baru juga akan muncul buat lu juga. Iya. Artinya akan ada banyak talk show politik di mana lu terlibat, konten politik di mana lu terlibat. Iya. Cuci muka lah lu. Mau Ya udah sering, nih aku ambil kisah. mau sering masuk TV, makan nggak pernah. Udah mulai bang, udah mulai usaha aku. Oh, enggak, gua dapat informasi soal lu dari Bonar katanya. Dia udah, Nggak pernah bang aku udah 3 bulan gak ketemu Bang Bonar, sibuk dia. Iya, tapi emang dia masih satu kosan enggak kan? Enggak. Dia kan sekarang tinggal di kayak Di, markasnya agak lain. kan dia. Tapi ya gitu, kita lihat aja nih, orang ini akan banyak muncul. Relevansi Aji terhadap politik akan semakin kelihatan. Ya, semoga bang. Iya. Karena kan pasti udah mulai ada peluang-peluang yang datang ke lu karena konten-konten politik lu kan. Udah, dan ya sekarang pun aku ini sama Oza sama Bang Sukron bertiga kami bikin PT baru gitu buat Wow. buat ngombutin politisi. Siapa tahu ada yang pengen Wah, kampanyenya bagus kocak. banget, bagus Siapa banget. tahu kan. Bagus banget. Saya dukung. Siapapun politisi yang ingin Kocak, lebih lucu, iya. lebih kocak, tolonglah ini. Karena lazim di Amerika juga kayak Iya. gitu. Ada salah satu penulis komedi namanya John Max, JONMACKS, cari tahu dia. Dia tuh penulisnya Jay Leno di Tonight Show. Salah satu dari pekerjaannya dia adalah nulisin pidato untuk politisi. Atau politisi ngirim pidato sama dia di Kasih punchline. isi, iya biar lucu. Jadi itu cukup lazim. Tolonglah, ada PT-nya ada namanya nggak? Kelakar Indonesia. Kelakar Indonesia. Bagus lagi namanya. Kelakar Kelakar Indonesia. Silakan hubungilah nih Aji Iya. Pratama karena tapi nggak ada udah Pilpres sekarang nggak gabung sama Pileg sama Pilkada ya tanggalnya beda ya. Pilkada kan ke Pilpres kan awal ya Februari 2024. 14 Februari. Pilkadanya akhir kalau nggak salah. Iya, nggak tahu, Akhir lupa juga. 2024. Ya tapi pada tahun itu job jadi bisa banyak. Ya karena pada pengen lucu semua. Yang beneran lucu siapa politisi menurut lu? Politisi yang lu denger, ini kan lucu nih orang nih gitu. Pak Bas lah. Bahwa bener. Iyalah. Pak Bas lucu gila. Pak Bas Paling lucu kacau. gila, gue setuju. Paling lucu, politisi paling kocak itu. Politisi paling, bahkan kalau boleh saya katakan ya, beliau tuh bukan politisi menurutku. Walaupun beliau berpartai Iya. tapi bukan politisi, nggak kayak politisi, kayak orang aja, Iya, kayak kayak orang orang. kebetulan menteri. Aku pernah stand up Gue setuju, di Pak Bas lucu banget. depan Pak Bas. Pokoknya semua punchline dari celutukan beliau. Iya, dan orangnya itu tipe yang deadpan gitu, Iya. lempeng-lempeng gitu, orang yang gemuk, kumisan, diem gitu. Lucu banget, gue pernah juga soalnya stand up di kementerian beliaunya nonton di belakang. Nggak ada yang ngeh, dia cuma datang, masuk gitu. Terus gue juga pada saat itu di panggung, gue sebut atau gue nggak sebut ya kehadiran beliau. Tapi terus gue nyelesain di tengah-tengah, gue pikir kayaknya mesti gue sebut. Jadi tektokan antara Iya, gue jadi sama dia. tektokan, Lucu jadi. banget nih orang. Bener, Menteri paling beliau lucu banget. Menteri di bidang komedi. Menteri di bidang bidang komedi. komedi. Dari zaman gue pertama kali nge beliau tuh lucu tuh waktu zaman acara apa ya, Rossi atau Najwa yang ada band, menteri-menteri pada main band. Gak tahu. Ada dia juga ikutan, udah ketahuan lucu. Kalau nggak salah beliau ngedrum deh, udah kelihatan lucunya. Lu sendiri terpikir untuk terjun lebih dalam di politik nggak? Aku tuh selalu ngejawab enggak sih. Tapi kalaupun iya kayaknya di belakang layar deh, Bang. Ya menarik. Ya kayak Ari Putra. Iya. Total Di belakang politik. layar. Kayak main catur aja gitu, biarin pion-pionnya ini aja. Ngapain jadi pion capek. Bener. Lebih baik kita tidak di posisi Iya. terdepan aja, di posisi belakang tapi menguasai banyak hal. Iya. Oh, itu namanya prinsip Luhut Binsar Panjaitan. Nah. Jangan lupa spesialnya Aji Pratama yang kedua, judulnya Pura-pura ngerti. Pura-pura ngerti 100% politik. 100% politik. Tiketnya tadi 150.000 150.000 di loket.com. di loket.com. Sebenarnya lu masuk loket.com kan ada tab search-nya. Lu masukin aja. Masukinnya pura-pura ngerti kali Pura-pura ya. ngerti aja. Nanti ketemu, lu beli di situ. Acaranya tanggal Acaranya tanggal 17 Desember 2022 di Aula Dr. Insinyur Soekarno, Universitas Bung Karno. acaranya mulai jam. Acaranya mulai jam 7. Oke, Open gate jam 6. siapa aja yang ngebuka? Apakah ada MC dan segala macamnya? Apa elemen acara yang perlu dikasih tahu? MC-nya Bonar dan Oza Rangkuti. Bonar dan Sangkuti, oke. Openernya ada Patra Gumala, Patra Gumala, respect. Valdo Maldini, Valdo Maldini, akan respect. stand up dia. Stand up dia. Stand up. Aku yang ngombutin tuh. Respect. Dan premis dia menurut aku lebih bagus daripada punya aku. Respect. Info A1 kan. Betul sekali, Iya. betul sekali. Wah, menarik sekali. Dan yang paling ini malas aku nyebutnya, Firza Alamsyah, Bang.
Firza monyet. Iya. Anjing Firza. Tapi kemarin gue abis nanya, beat lu apa? Dia kasih tahu beat sama dia ngasih tahu beatnya satu lucu sih. Beatnya dia. Iya. Aku belum tahu sih. Ada dia cerita, kocak ya? dia cerita soal gue lupa tapi lucu lah pas gue denger. Tadinya pengen gue cerita pas gue denger. Tapi lucu sih itu barusan. Oke, jadi Firza monyet, terus Valdo, terus Patra Gumala. Oke. Ya Patra Gumala kita tahu lah opininya seperti apa. Valdo tadi teasernya juga menarik. Firza sih monyet tapi dia lucu lah. Lucu. Dengan Bonar dan Oza Rangkuti sebagai, aduh itu value for money banget. Iya. 150.000 bener deh, value for money banget. Dapat Silakan. info A1 dari Bang Valdo kan lagi kan. Nah, disikat informasinya, disikat tiketnya dan semoga itu akan menambah wawasan, menambah informasi soal politik menjelang 2024 nanti. Ada yang musik keluar tapi belum gue tanya? Udah semua? Udah semua sih itu aja. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak Aji Thank you, Pratama. Bang. Sukses saja. Thank you, Bang. Thank you. Bye bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.